Cek cek cek. Oke, masuk. Suara masuk. Cek. Oke, selamat pagi. Oke, senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Di sini kita nanti akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Oke, udah 10 menit. Waktu kita sudah berjalan 10 menit dari jadwal. Oke, kita lanjutkan. Silahkan disimak baik-baik. Ini materi keempat. Oke, mari kita berpikir dulu. Silahkan simak videonya. Sambil belajar bahasa Inggris ya.
Sudahkah kita berpikir atau sudahkah kalian berpikir betapa lamanya kali setelah adanya alam? Jadi alam dapat melakukan apapun. Dan sebenarnya manusia itu bergantung pada alam, bukan alam yang bergantung pada manusia. Oke, kita lanjutkan. Mari kita mulai dari satu pertanyaan, apakah hewan dan tumbuhan ada di setiap pulau? Melihat tayangan yang barusan kita simak tadi, bagaimana? Silahkan kalian berpikir ya. Oke, saya lanjutkan materinya. Nah, terus apa saja hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia? Apakah seragam atau berbagai macam atau ada punya keunikan tersendiri? Kita simak materi selanjutnya saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita pada kompetensi dasar menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Indikator pembelajaran 1. Menjelaskan karakteristik flora di Indonesia berdasarkan daerah persebaran. Yang kedua, mengelompokkan daerah persebaran flora di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik flora Indonesia berdasarkan daerah persebaran. Yang keempat, mengelompokkan daerah persebaran fauna di Indonesia. Ini gambar ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada garis di bagian tengah, ini gambar Indonesia. Kalau ini namanya, ini bisa dikatakan gambar. Kalau mau dikatakan peta harus ada beberapa syarat. Pertama judul, yang kedua lettering atau orientasi, terus ada grade dan lain-lain, ada 12 atau 11. Ini cuma gambar, jadi ini bisa dikatakan gambar. Cuma ini indikasi adalah gambar peta. Nah, oke, pada bagian tengah ini adalah Gales Weles dan bagian sebelah timurnya, kan bagian barat ya. Sebelahnya Kalimantan dan Sulawesi, antara Kalimantan Sulawesi itu Gales Weles. Dan antara Maluku dan Sulawesi, Nusa Tenggara itu ada garis Weber. Itu yang bagian kiri sendiri itu fauna Indonesia bagian barat. Yang bagian kanan sendiri itu bagian timur. Terus, nah yang di pertengahannya itu fauna Indonesia bagian tengah. Nah itu tadi saya sudah sebutkan. Terus ini adalah fauna dan flora di bagian barat. Ada anggrek, ada rafflesia, ada pohon jati, ada gajah, ada orangutan, kakak tua. Oke, lanjut saja. Oke, ini Indonesia, flora Indonesia bagian barat. Ciri-cirinya didominasi vegetasi hutan hujan tropis. Yang kedua, pohon-pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebat berbentuk kanopi. Kanopi itu menutup ya, jadi bagian bawah itu tidak terlihat atau tidak terkena matahari secara langsung. Yang ketiga, banyak terdapat tumbuhan yang merambat. Dan yang keempat, banyak terdapat tumbuhan epifit berupa pakis atau anggrek. Itu epifit itu tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain. Kalau merambat, kalian mungkin lebih mengenal daripada saya. Kalau saya contohkan misalnya eh, rotan itu merambat. Terus, sorry, dia memanjat. Sebenarnya banyak yang merambat. Seperti misalnya
Rafflesia itu juga sebenarnya juga dia merambat, jadi tumbuhannya itu menempel di pohon inang, terus yang menjalar ke atas itu merambat ke antara tumbuhan inang yang lain, itu nanti biar dia mendapatkan matahari. Nah ini Rafflesia nordi yang bagian kiri atas, kemudian yang bagian kanan atas itu ada mahoni, yang ketiga bagian pojok kiri bawah itu ada pohon jati, yang bagian kanan bawah itu ada kantong semar. Kalau kalian sering ke hutan mungkin kalian sering ketemu dengan kantong semar ini. Oke, saya lanjutkan. Dan flora Indonesia bagian tengah. Flora ini persebarannya termasuk ke dalam wilayah meliputi Pulau Sulawesi secara keseluruhan, Pulau Nusa Tenggara. Wilayah Indonesia bagian tengah termasuk dalam wilayah iklim AM atau tropis sedang. Memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Jadi curah hujannya lebih banyak di Kalimantan. Jadi di sana curah hujannya sedikit dan pemanasannya karena di daerah tropis jadi sangat panas sekali. Suhunya juga panas, suhu hariannya panas, kelembabannya kurang. Di sana floranya berupa pohon lontar, kemudian anggrek serat, kemudian ada juga cendana dan cempaka hutan. Itu bisa kalian temui kalau di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Apalagi kalau Nusa Tenggara itu banyak pohon lontar. Kemudian flora Indonesia bagian timur. Ini Pulau Papua termasuk wilayah iklim AW atau iklim kering. Nah, ini Papua bagian barat ya. Kalau Papua bagian timur ini enggak. Wilayah iklim AW biasanya memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah dari wilayah iklim AM. Ini Papua bagian barat. Kalau Papua bagian timur sebenarnya enggak. Lebih mirip ke Kalimantan. Untuk pohonnya bisa ditemui adalah Eucalyptus alba. Setelah eucalyptus ada juga pohon eboni. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai flora. Ini ada garis batasnya. Itu tadi daerah Maluku ya, Maluku dari utara, tengah, dan selatan itu seperti itu tadi. Kalau kalau Pulau Papuanya sendiri lebih mirip ke hutan hujan tropis. Ini untuk persebaran faunanya. Garis Wallace membagi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah, sedangkan garis Weber membagi Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Ini bisa dilihat di gambar ya. Kalau di Indonesia bagian barat ada gajah, ada macan, ada orangutan, ada badak, ada beruang madu kalau di Kalimantan, ada terenggiling juga, ketemu dengan komodo, satwa khas bagian ada babi, ya ada babi hutan, terus babi rusa, itu di Sulawesi, dari babi rusa jadi babi yang ada taringnya ke arah tembus ke ke atas mulutnya. Terus ada juga anoa. Kemudian untuk burungnya bisa kalian ketemu dengan eh an sorry, maleo kalau di Sulawesi. Kemudian untuk garis Webernya kalian bisa yang dibatasi garis Weber di bagian timur Indonesia kalian bisa ketemu dengan cendrawasih dan kasuari. Ada juga walabi. Walabi itu kanguru yang kecil dan kanguru sendiri. Itu di Papua. Lanjutkan.
petanya, kemudian ini ciri-cirinya, fauna Indonesia bagian barat. Terdapat hewan mirip benua Asia. Yang pertama, yang kedua adanya binatang menyusui yang berukuran besar seperti macan atau harimau, gajah, badak, kemudian orangutan, kemudian yang ketiga banyak dijumpai berbagai jenis kera ya. Di Kalimantan sendiri kalian sudah sering bertemu kera, itu bermacam-macam sekali keranya. Daerah persebaran ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kemudian ya, nah ini contoh faunanya. Gajah, harimau, badak, tapir, orangutan, dan siamang. Yang kedua, fauna bagian tengah. Ini ciri-cirinya bersifat khas. Khas itu ya khas atau oriental. Berbeda dengan hewan di Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Jadi sudah berbeda antara bagian dan timur. Kemudian yang kedua, jenis fauna yang atau hewan pada daerah ini ada yang bersifat endemis atau hanya bisa dijumpai di daerah itu saja. Jadi misalnya seperti komodo itu cuma bisa ditemui di Pulau Komodo itu aja. Ada juga yang berasal dari daerah yang lain. Untuk daerah persebarannya ada di Pulau Sulawesi, Pulau Timur, Kepulauan Nusa Tenggara, ada Pulau Flores, ada Pulau Sumba, ada eh, Lombok, ada Pulau Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kalau di Kuda Sumba, kudanya kecil-kecil. Untuk faunanya, ini komodo dan biawak itu di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, anoa ada di Pulau Sulawesi. Ini gambar bagian paling bawah, kanan bawah. Babi rusa itu ada tarinya yang menjuntai ke atas. Untuk Sulawesi bagian barat dan Kepulauan Maluku itu ada babi rusa. Kemudian ada burung maleo, itu ada di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Itu bisa dilihat pada peta. Yang ketiga adalah fauna Indonesia bagian timur. Ini ciri-cirinya atau karakteristiknya hewan yang pertama. Hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki banyak kemiripan dengan hewan di benua Australia. Yang kedua, dijumpai adanya binatang berkantung seperti walabi dan kanguru. Yang ketiga, jenis burung memiliki bulu yang berwarna-warni. Ini macam-macam jenis burung di Papua. Kemudian terdapat sedikit jenis kera. Jadi keterdapatan macam-macam keranya itu sangat sedikit sekali. Persebarannya ada di Pulau Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Contoh faunanya, kanguru pohon. Kanguru pohon itu ada di Pulau Papua sendiri. Kemudian tikus berkantung itu ada di Maluku sebelah timur atau berbatasan dengan Papua dan di Pulau Papuanya sendiri. Kemudian burung kasuari itu di Pulau Papua, di Kepulauan Aru dan Pulau Seram. Itu masih pulau-pulau di sekitar Papua. Kemudian burung cendrawasih. Ini burung yang sangat bervariasi sekali warna bulunya dan sangat bagus. Ini menjadi ciri khas masyarakat Papua. Kemudian ini terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Kemudian yang terakhir burung kakak tua berjambul putih ada di Pulau Maluku. Ini bisa dilihat ada kanguru pohon. Mirip seperti kanguru tapi dia memanjat pohon. Itu dia juga bergantung di ciri khas daerah timur. Pulau Papua itu banyak hewan bergantung. Ada cendrawasih seperti yang Bapak bilang tadi, warnanya berwarna-warni, sangat bagus sekali. Terus ada kakak tua jambul putih. Kemudian
Ini persebarannya ya, saya ulangi lagi. Persebaran ada 3 pulau, fauna Indonesia bagian barat, nah itu ada Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, kemudian Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah ada Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya, dan bagian bawah ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, termasuk Pulau Komodo. Kemudian yang ketiga ada fauna Indonesia bagian timur, di sebelah kanan itu di bagian timur ada Pulau Papua sebagai pulau yang paling besar, kemudian Maluku bagian utara ke arah selatan, itu fauna bagian timur. Jadi kalau melihat dari persebaran floranya juga dibagi 3 antara Indonesia bagian barat masih mirip, antara Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu curah hujan tinggi, penguapan tinggi, kelembapan tinggi. Jadi terdapat misalnya di Sumatera dan Kalimantan itu terdapat yang namanya kanopi yang sangat rimbun, hutan hujan tropis. Kemudian flora Indonesia bagian tengah itu mulai berkurang, jadi kandungan air mulai berkurang, curah hujan mulai sedikit. Di bagian timur banyak terdapat sabana dan stepa, utamanya di daerah Nusa Tenggara. Kalau kalian pernah ke Sumba atau Pulau Sumba, kalian pasti melihat kuda Sumba, dan di daerah Nusa Tenggara juga sebagian besar masyarakatnya menggunakan kuda sebagai alat transportasi karena di sana belum ada jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Bisa dilewati tapi ya lebih mudah kalau pakai kuda. Jadi naik kuda kalau mereka di daerah Nusa Tenggara. Di beberapa daerah, terutama daerah yang 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, jadi aksesnya kurang bagus. Jadi mereka menggunakan kuda sebagai alat transportasi sampai sekarang, itu masih ada. Nah, di Sulawesi dan Nusa Tenggara seperti itu tadi, curah hujannya kurang, pohon-pohonnya pohon lontar, ada pohon cempaka. Kemudian bagian timur ya, di Pulau Papua sendiri sebenarnya kalau Pulau Papuanya sendiri itu lebih cenderung ke mirip dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tapi kalau di bagian berbatasan dengan Flora bagian tengah ini memang curah hujannya sedikit. Kalau faunanya seperti yang Bapak bilang tadi, ada fauna Indonesia bagian barat dibatasi garis Wallace. Faunanya seperti tadi, ciri-cirinya hewannya besar, mamalia besar, terus kalau burung tidak terlalu banyak berwarna-warni, terus banyak terdapat macam-macam kera, terus yang tengah dibatasi garis Wallace dan Weber itu fauna oriental atau Indonesia bagian tengah sangat sangat memiliki ciri tersendiri. Misalnya komodo itu hanya ada di Pulau Komodo, kemudian burung maleo, danua, dan babi rusa. Kemudian bagian timur Indonesia banyak terdapat hewan berkantung, misalnya walabi, kanguru pohon, dan kanguru biasa. Itu ada di Pulau Papua, cendrawasih, dan kasuari. Itu macam-macam burung yang sangat berwarna-warni. Dan kalau kalian misalnya nyari di Google saja, cendrawasih itu sangat banyak sekali macamnya. Jadi seperti itu ya. Untuk materi pagi ini, kita lanjutkan pada pertemuan ke depan. Nanti tugas dan materinya Bapak upload kembali. Kalau misalnya ada kendala pada bagian absen, nanti silahkan
chat Bapak langsung aja, tidak masalah, atau bisa, komentar di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk waktunya, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, kemana-mana pakai masker, utamakan cuci tangan, dan jaga diri, jaga kesehatan. Kalau kita menjaga diri, otomatis kita menjaga diri sendiri dan secara tidak langsung menjaga orang lain. Terima kasih.